Syakila pegang. Keren ya, bisa keluar apinya ya Syakila ya. Coba yang lain, coba yang lain, coba yang lain Syakila. Coba. Pas gambarnya. Keluar apinya. Bagus ya, keren ya Syakila ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Fitri dan Dian dan Syakila lagi ada di Museum Sono Budoyo. Yuk tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai ya. Siapa tahu setelah menonton video ini kalian jadi tambah tahu tentang ilmu budaya dan sejarah. Syah, kamu lihat Syah. Itu di depan kita ada alun-alun utara. Sekarang kita udah sampai di gerbang pintu masuk Museum Sono Budoyo. Syakila, pintar nggak nangis ya. Ayo kita masuk dulu. Wah, ada gamelan di sini. Seperangkat alat musik gamelan. Jadi ini begitu masuk kita langsung disuguhi seperangkat alat musik tradisional gamelan, dan di sini juga ada alunan suara musiknya. Gamelan slendro. Itu adalah logo dari Keraton Ngayogyakarta. Kita mulai dari ujung dulu. Oh, ini adalah salah satu motif kain batik. Ini sepertinya kain batik tradisional ya. Namanya kain batik Jelamprang. Sama kalau yang ini kain batik motif simbar macan ucul. Ini adalah beberapa jenis topeng yang biasanya digunakan untuk pegelaran seni. Dan kalau ini adalah bagian tatanan kamar Jawa zaman dahulu. Jadi modelnya tuh model apa ini? Ambennya atau alasnya tuh seperti itu. Kita lihat ke sana lagi ya. Lah, kalau yang ini namanya genta. Genta ini adalah lonceng yang biasanya dibunyikan saat proses keagamaan pada zaman Hindu-Buddha. Nah, kalau yang ini adalah almari khas dari Jawa, dan di Jawa sendiri terkenal dengan pahatannya yang cantik, dan setiap pahatannya itu memiliki makna-makna yang berbeda. Bagus ya. Ini beberapa macam seni kriya kayu. Nah, ini adalah salah satu lambang dari Keraton Ngayogyakarta. Keren ya. Kemudian kita akan masukin ruang prasejarah.
Ini ada contoh-contoh tengkorak manusia. Dan di sini ada replika kuburan. Replika peti kubur batu. Oh, namanya replika peti kubur batu. Di bagian ini adalah zaman-zaman prasejarah, kayak di zaman-zaman purba. Terus kita masuk lagi ke bagian ruang klasik. Kita mulai dulu dari ujung sini ya. Masya Allah, ini tulisannya bagus banget ya. Ini aksara Jawa atau tulisan Hindi atau tulisan apa ini? Oh, prasasti Panggumulan A dan B. Oh, ini berasal dari aksara Jawa kuno. Modelnya hampir sama seperti aksara Jawa yang modern sama kayak bahasa Hindi tapi. Karena memang asal mula agama yang pertama kali dianut oleh suku Jawa adalah agama Hindu dan Buddha, dan itu asalnya berasal dari daerah India sana. Ini adalah peta dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada kota Sleman, Bantul, Wates, Wonosari, dan kota Yogyakartanya sendiri yang paling kecil. Di sini ruangannya nyaman banget loh kawan-kawan. Soalnya pakai AC, bersih, nggak berdebu. Karena Fitri pernah sih masukin beberapa museum di tempat lain, itu agak berdebu karena mungkin kurang pengelolaannya ya. Ini adalah stupika, beberapa jenis stupika. Kalau kawan-kawan belum tahu, stupika adalah sebuah replika yang menyerupai stupa. Jadi kita bisa menyebutnya stupa mini. Oke, kita sampai di bagian ini. Di bagian ini ada beberapa jenis senjata atau beberapa jenis keris, dan jika kita menekan salah satu gambarnya, kita akan menemukan deskripsi dari benda tersebut. Coba ya. Nah, muncul kan Kakda. Ini karakteristik bentuknya menyerupai belati, lurus dan simetris. Coba lagi. Keren kan? Terus kita coba yang kedua. Oh, relief Candi Prambanan Kada 2. Keren ya. Kita coba yang ketiga. Keris 1, ini adalah jenis belati asimetris khas dari Indonesia. Bentuknya macam-macam ya. Pasti dari beberapa bentuk menyimpan karakteristik sendiri dan mungkin ada maknanya juga. Pamor keris. Kita coba yang keempat. Ini namanya apa? Serat Centini. Ini bentuknya kayak di film Ramayana, Bun. Apakah ini namanya tombak cakra? Coba kita yang terakhir. Ini kayak yang dipakai sama Dewa Siwa apa Dewa siapa sih? Aku kok lupa. Ini coba kita tekan. Apakah namanya? Syakila pegang. Keren ya, bisa keluar apinya ya Syakila ya. Coba yang lain, Syakila.
Coba. Pas gambarnya. Keluar apinya. Bagus ya, keren ya Syakila ya. Oke, jujur ini keren banget karena bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak untuk edukasinya. Edukasinya lebih keren gitu loh. Jadi anak-anak nggak males buat datang ke museum. Ini tadi Fitri kira Al-Quran, tapi ternyata enggak. Ini adalah salah satu naskah atau disebut dengan Serat Anbiya yang di dalamnya berisi tentang cerita-cerita para nabi. Kalau bahasa Jawanya seperti kidung-kidung gitu. Aku kira Al-Quran. Miniatur Cungkup Makam Sunan Bayan. Oh, ini adalah miniatur Cungkup Sunan Bayan. Jadi memang di daerah Jawa tidak terlepas dari budaya Jawa dan budaya Muslim, budaya Islam maksudnya. Miniatur Cungkup Makam Sunan Bayan. Kalau ini baru Al-Quran. Sajadah anyaman. Oh, keren ya sajadah zaman dulu. Awet nih mesti. Ini kalau kawan-kawan pasti tahu lah. Kalau kawan-kawan lahir di masa-masa zaman dulu yang bahagia, masa-masa di bawah tahun 90-an, ini adalah dakon. Kalau anak zaman now mungkin kurang ada yang tahu ya. Kalau dakon, ini ada rebana. Sekarang kita akan masuk ke ruangan batik. Keren pokoknya. Yuk kita ke sana. Keren ya. Di sini nggak begitu ramai, tapi kalau untuk orang-orang penyuka seni, budaya, dan sejarah cocok banget. Nah, ini adalah beberapa macam alat yang digunakan untuk pembuatan batik. Jadi kalau kawan-kawan lihat, di sini ada lilin, di sini ada canting, dan ini alat untuk melelehkan lilin atau zat pewarna. Keren ya. Dan ini ada beberapa jenis bentuk pola yang biasanya digunakan untuk membuat batik cap. Nah, ini kain batiknya bagus nih. Kalau kayak gini bisa digunain buat spray kali ya. Ini adalah beberapa jenis manekin yang menggunakan pakaian adat Jawa. Keren kan? Ada yang pakai kebaya, pakai beskap. Kalau yang ini ada jenis pakaian basahan yang biasanya digunakan oleh para pengantin Jawa. Jadi lebih terbuka. Kalau yang ini lebih anggun, dan ini biasanya kalau zaman sekarang digunakan sama orang-orang buat priwet, model-model gaya seperti ini. Jadi lebih kelihatan simple banget, tapi tetap cantik. Sekarang kita masuk ke ruang wayang kulit. Ini seperangkat wayang kulit. Ini ada yang jahat itu siapa namanya? Aku kok lupa. Lupa namanya. Ini ada beberapa. Sebelumnya Fitri sudah pernah menunjukkan waktu main ke galeri wayangnya Mbah Sagio. Juga ada seperangkat wayang-wayangan kayak gini. Ada jenis Duryudono, Buto, Punakawan, dan para kesatria lainnya. Dan kalau yang ini namanya wayang Gedok Solo yang berasal dari cerita Panji pada masa zaman Kediri dan Majapahit.
Lah, kalau wayang ini namanya wayang sadat. Dia dibuat berasal dari cerita Babat Tanah Jawa dan Babat Demak. Dia lebih berwarna ya. Lah, kalau salah satu wayang ini adalah sekelompok wayang kancil. Buat kawan-kawan yang dahulu pernah mengalami atau pernah sekolah TK, pasti kawan-kawan tahu deh dengan wayang ini. Cerita kancil adalah salah satu cerita fenomenal dan yang paling banyak dikenal oleh anak-anak TK. Ada buaya, ada kancil, ada kerbau, ada Pak Tani yang dibohongin mulu, yang diambil tanamannya sama kancil. Di sini ada layar edukatif. Ada cerita-ceritanya juga. Wayangnya bagus ya, Syah. Ramayana. Ramayana kita taunya nama mall. Diculiknya Dewi Sinta oleh Rahwana. Ada Anoman, Syah. Rahwana. Desa Muko. Wah, ada api, Syah. Kiranya di bagian wayang kulit cukup, kita masuk ke ruang wayang golek. Kawan-kawan pasti nggak asing ya dengan nama wayang golek. Dan wayang golek ini terkenal di daerah Jawa. Seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sunda, atau di daerah Betawi ada wayang golek. Kalau di Sunda itu namanya yang terkenal cepot. Ya kayak gini kan bentukannya hampir sama. Jadi kalau wayang golek ini lebih visualnya lebih menonjol. Apa ya? Lebih 3D atau lebih apa? Oke, berikutnya kita masuk ke bagian ruang topeng. Ada macam-macam topeng. Oh, ini topeng yang gede nih. Oh. Ini kita masuk ke ruangan Jawa Tengah. Apa itu, Bun? Maket pekarangan Jawa. Pekarangan dengan rumah Jawa ini bergaya joglo dan unsur penunjang lainnya. Ya, kalau zaman dahulu sih gampang bikin rumah gede-gede gini. Kalau kita mah sekarang bikin rumah kayak gini nggak bisa, nggak ada lahan. Keren ya maketnya ya. Kalau ini adalah jenis-jenis miniatur tandu. Tandu adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengangkut seseorang, biasanya orang-orang seperti orang-orang tokoh-tokoh agama ataupun bangsawan yang untuk mengangkatnya itu menggunakan tenaga manusia untuk mengangkatnya. Kalau kawan-kawan pasti tahu ini seperangkat kursi yang berasal dari Jepara. Ini biasa kita temukan kalau zaman dulu ya, kalau sekarang agak jarang. Terus kita pindah ke sebelah sini. Ini biasanya Fitri menyebutnya dengan gebyok. Ini full dengan ukir-ukiran. Biasanya ini digunakan seperti fungsinya seperti tembok. Ada yang menggunakannya di bagian terluar atau bagian tengah sebagai sekat dua ruangan. Keren ya. Mahal loh kalau zaman sekarang kayak gini tuh. Nah, biasanya di sini ini untuk menempatkan cermin. Dan sekarang kita akan memasukin ruangan di bagian senjata. Kawan-kawan tahu nggak senjata apa yang paling ampuh untuk menyatukan kita berdua? Doa.
Meh. Kalau zaman dahulu pasti senjatanya keris ya. Kalau yang ini handle atau pegangan keris. Kalau yang ini adalah beberapa jenis pedang. Dan ini sarung pedangnya. Dan di sebelahnya ada beberapa jenis celurit dan kudi. Ini adalah salah satu foto orang zaman dahulu saat memainkan permainan dakon. Ini dakonnya mewah banget ya. Paling dulu yang bisa mainin ini orang-orang bangsawan apa kerajaan ya. Kalau kita mah dakonnya dari bahan plastik, diinjak langsung pecah. Yuk kita masuk ke ruang berikutnya, yaitu ruang bertema Bali. Kawan-kawan pasti tahu lah ini patung apa. Ini adalah salah satu bentuk pintu yang biasanya berada di rumah tradisional khas Bali. Keren ya? Cantik-cantik. Woi, merem aja. Bangun woi. Singambara dan ular. Ini keren banget. Ukirannya emas-emas. Ini adalah salah satu jenis ukiran yang berada di jendela atau di ventilasi. Ini gemuk banget ya di kaca ya. Aku maksudnya bukan patungnya. Keren banget ya nuansanya. Kalau yang di Bali warnanya lebih atraktif. Ini adalah patung kayu Dewa Wisnu. Salah satu foto saat adanya upacara keagamaan di Bali. Kalau di Bali itu patung itu udah hal yang umum ya, di sana banyak banget patung. Ruang bentar. Bentar bun, fotonya bun, antri bentar. Tuh, ini cantik banget nih. Ini apa bun namanya bun? Kayak gapura ya bun? Pura ya, biasanya berada di Bali ya. Cantik ya. Bisa digunakan untuk tempat prewedding juga nih. Tuh, mbaknya cantik. Terima kasih kawan karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.